Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa zawjihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab Fatimah Subhanallah sanala Fatimah Zahra Zakati Jilani wa Ali wa Syafi'i Nabi Malik Hambali Nabi Rabi Jamil Bukhara Hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masyariki al-ardi la magharibiha Zainab Muhajir Ahmad Isa pakai kanda Muhammad Ali Ba'alwi wa Suri wa Qurajmain Sumaila Arwahi walidina Matina wa jadadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa damanna bi ulum beda ini amin. Akala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di atas ya bacaan kita tuh ya, kemarin di bawah tuh garis ya yang di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala Allahu subhanahu wa ta'ala Yasin. Qara'a Hamzah Yasini bil kasri wal fathi Yasina. Wa qara al-Kisai bil imalati Yasin wal bakun bil fathi ya Yasina. Wa qara Ibnu Amir wal Kisai Yasin Yasinu Quran bi idghamin nun wa kullu zalika jaizun fil lughati. Wa qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amr wa Hamzah wa Nafi' Yasin bi izharin nun wa kullu zalika fil lughati jaizun. Wa quri'a fisad Yasina bin nasbin nun maknahu utlu Yasina li anna Yasin ismun li surati. Wa qara al-amah bi taskini Yasin li'annahu harful hijai fala yahtamilul i'rab mislu qauli alif lam mim. Warwiya an Ibnu Abbasin fi tafsiri qaulihi Yasin yakni ya insanu bilughati tayyin wa hakaza qala maqatil wa duhab. Warwiya an Muhammad bin Hanafiya annahu qala Yasin makna ya yakni ya Muhammadu.
Warawa Ma'mar anil an Qatadah qala Yasin wa ismun min asma'il Qur'an wa qala Mujahid min mafatihi suwari yuktatahu bihi kalamu Rabbul alamin wa qala Sahar bin Hausab Yasin qasamun aqsamallahu bihi qabla ay yakhluqas samawati wal ardi alfai'am yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa qala Ibnu Abbas fi qaulihi wal Qur'anil hakim. Ya, lanjut ya bacaan kita ya. Jadi kita baca di bagian ya di atas nih bagian hamish ya dari ya kitab ini ya. Nah, ya bismillahirrahmanirrahim ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Yasin. Nah, ini qiraat ya, bacaan. Di sini qara'a Hamzah Yasini gitu ya bil kasri. Ya, ini Imam Hamzah ya dari ya qiraat sab'ah ya. Qiraat sab'ah tuh ya, qiraat sab'ah ini ada qiraat yang ya kuat tuh ya, yaitu qiraat sab'ah tuh Nafi, Asim, Kisai ya, Abu Amir ya, Ibnu Katsir dan Hamzah gitu. Tuh yang 7 lain daripada ini 7 qiraat itu ya syadz atau dhaif gitu ya. Nah ya, jadi di sini ya Yasin yaitu Imam Hamzah nih membaca dengan baris kasrah. Yasin kan ada nunnya tuh, Yasin gitu ya. Nah tuh jadi nunnya dihidupin ya, dibaca tuh kalau Imam Hamzah bacanya Yasini gitu ya, kasrah tuh gitu. Nah indahnya, nah atau juga dengan patah Yasina gitu ya. Nah itu ya, ini bacaan ya gitu. Nah kemudian waqara al-Kisai, Imam Kisai ini ya masih tetap ya apa bil imalati yaitu dengan imalah ya gitu. Nah kalau Imam Kisai bacanya ya Yasin gitu ya. Nah ya diimalahkan Yasin gitu ya. Itu ya. Nah gitu ya. Orang degal parang kali itu ya gitu aja. Rata-rata yes. Ya kan? Yesin. Ya, dimalain. Dimalah. Iya kan dimalain. Hah? Asalkan ngikutin. Iya, ngikutin itu. Ya, bacaan Imam Kisai ya, kita. Wal bakun bil fathi. Korek yang lain nih, ya selain daripada Hamzah dan Kisai itu bacanya dengan fathah. Jadi dibaca Yasina gitu ya, dihidupin tuh nunnya gitu ya. Nah, wa qara'a Ibnu Amir wal Kisai Yasinu ya Yasinu ya nunnya tuh diidghamkan ke waw Yasinu wal Quran gitu ya. Nah ya gini. Nah gitu ya. Biidghamin nun. Wa kullu zalika jaizun fil lughah. Ini semua bacaan-bacaan ini boleh aja dalam lughat bahasa ya. Gitu ya dalam bacaannya, jadi bukan dalam ya segi hukum baca Quran nih ya, dalam bahasa gitu ya. Nah gitu ya, jaizun fil lughah. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Hamzah wa Nafi Yasina bi idharin nun, tadi sama dengan di atas Hamzah ya gitu. Wa kullu zalika fil lughah jaizun, semua dalam lughat ini boleh-boleh aja dah gitu ya juga ya. Nah, wa quri'a fizaz dan dibaca dalam ya qori' sazni ya luar daripada yang 7 yaitu binas bin nun maknahu utlu yasin gitu. Jadi yasina gitu ya. Nah, itu takdirnya yasin itu jadi berarti jadi maf'ulun bih gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi takdirnya utlu yasina, bacalah oleh kamu akan yasin gitu ya. Nah, ismun ya li anna Yasin ismu li surati, karena Yasin ini nama surah ya, asma uswar ya gitu ya.
Wa qara'a ama bitaskin. Nah, yang awamnya nih, kita nih bacanya dengan sukun, yaitu dengan Yasin. Nah, ya, disukunin tuh nunnya. Yasin. Itu bacaan umum. Kenapa? Li'annahu harfu hijai. Karena ya gitu nun itu termasuk huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah tuh nggak punya baris gitu ya. La yahtamilul i'rab, nggak ada barisnya, nggak ada i'rabnya gitu ya. Seperti ya ba ta sa jim gitu ya. Nah, itu semua gitu ya. I'rab mislu qaulihi seperti alif lam mim do ya. Nah, ya sukun gitu ya. Nah, ini dibaca tuh Yasin, Toha, Nun gitu ya. Nah, tuh ya gitu. Waruya an Ibnu Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, fi tafsiri qaulihi ya, di dalam penafsiran ya perkataan dia tuh Yasin yakni ya insanu gitu. Artinya nih menurut Ibnu Abbas Yasin itu artinya singkatan daripada kata-kata ya insanu. Ya-nya tuh ya munadi ya huruf nida ya insanu Yasin gitu ya insanu itu. Nah gitu ya. Bilugati Toyiin, ini menurut ya bahasa lugat Bani Toyi gitu ya, bukan orang Arab, bukannya ya lugat orang Arab Bani Toyi gitu ya. Satu kelompok Arab tuh ya kampung itu ada Bani Toyi itu ya, seperti ya kalimat tuh yang Nabi mengucapkan laisa minal birri ya asyamu ya bisafari kalau bahasa Arabnya. Nah tapi ya Nabi mengucapkan laisa minim birim mim samun bis safari, mim samin bis safari, itu lugat Bani Toyi itu ya. Laisa minim birin ya, jadi alif lamnya itu diganti dengan mim gitu. Laisa minim birim mim samin bis safari. Kalau bahasa Arabnya laisa minal birri asyamu bis safari ya, enggak termasuk bagus ya kalau puasa di dalam musafir gitu ya. Jadi kalau kita musafir tuh lebih bagus enggak puasa gitu. Tuh ada hadis gitu ya. Nah Nabi ya bacanya dengan lugat wanita ya gitu ya. Nah gitu laisa minal birri ya, jadi di laisa minim birim mim samin bis safari gitu ya. Nah itu ya. Jadi dalam lugat Bani Toyi nih artinya tuh Yasin artinya ya insanu gitu ya gitu. Gitu ya. Wa hakaza qala Maqatil wa Dohak. Ya begitulah kata Imam Maqatil dan Imam Dohak nih ahli tafsir gitu. Waruya an Muhammad bin Abu Muhammad bin Hanafiyah, dan diriwayatkan lagi dari Muhammad an Hanafiyah annahu qala, bahwa dia bilang Yasin yakni ya Muhammadu ya. Yasin itu kata dia ya Muhammad ya, itu nama nabi ya, karena nama nabi itu ada 201 nama nabi itu. Nah itu diantaranya ada Yasin tuh ya. Nah di sana tuh ya Yasin tuh artinya nama nabi itu ya Muhammadu. Warowa Ma'mar an Qatadah ya, kita telah meriwayatkan Imam Ma'mar dari Qatadah qala, dia bilang Yasin huwa ismun min asma'il Quran. Ya itu ya kata Imam Qatadah, Yasin itu nama Quran gitu ya, min asma'il Quran gitu ya. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid mim mafatihis suwari ya, itu Yasin termasuk nama surah ya. Jadi pembukaan surah-surah, karena di Quran itu ada 14 surah yang Allah ya jadikan tuh pembukaannya tuh dengan huruf hijaiyah ya. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 5 huruf kan gitu ya. Itu kan Allah jadikan tuh ada 14 surat tuh ya dalam Al-Qur'an ya. Jadi seperti alif lam mim kan itu ya, 3 huruf tuh alif lam mim ya. Ada yang 1 huruf nun kan gitu ya. Ada yang 2 toha gitu ya. Ada yang 5 kaf ha ya ain shad ya. Nah itu termasuk mafatihus suwar
yaitu pembuka daripada surah-surah tuh ya. Ada 14 surat tuh Allah ya jadikan dalam Al-Qur'an itu yang surahnya pakai ya huruf hijaiyah ya, ha mim gitu, alif lam ra, alif lam mim ra kan gitu ya. Nah itu ada tuh ya. Lihat di Quran tuh ada 14 surat ya. Allah ya buka tuh, itu disebut di sini sebagai mafatihus suwar, yaitu pembuka daripada surah-surah ya dalam ya Al-Qur'an ya. Nah, yuk petatahu bihi kalamu rabbul alamin, dibuka dengan dia tuh ya dengan huruf hijaiyah itu, yaitu kalamnya Allah gitu kan ya, alif lam mim gitu ya. Nah ya baru masuk zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin gitu ya. Nah itu ya, itu awal daripada pembuka surah-surah ya, ada 14 tuh ya, 14 ya surah tuh yang Allah awalin dengan huruf hijaiyah gitu. Itu semua mengandung asrar ya, yang nggak ada tahu tuh ya, orang-orang apa tuh min ahlil ilmi itu nggak tahu tuh apa tuh, itu termasuk daripada kalimat mutasyabih ya, kalimat yang bukan muhkamah ya, bukan jelas ya, karena apa tuh maksudnya, cuman perkiraan aja gitu ya. Hanya ahli tafsir kebanyakan tuh dari yang itu menyebutkan Allahu a'lam bimuradi ya, itu ya, karena nggak tahu gitu. Waladzina utul ilmi itu ya, orang yang punya ilmu tuh itu nggak tahu tuh la ya'lamuha illallah ya, nggak ada yang tahu tuh bacaannya itu apa artinya tuh ya, nun gitu. Nah teman perkiraan nun itu adalah nama ya seekor ikan yang ada di bawah bumi ini. Jadi ini bumi yang benar-benar ada di punggung ya ikan itu ada di air itu di bawahnya api itu ya. Nah itu dalam riwayat ya gitu ya. Nah itunya yang nggak ada yang tahu tuh itunya ya, apa artinya itu termasuk ya, termasuk asrar min asrarillah ya, daripada rahasia Allah tuh ya. Hanya orang-orang min alil hikmah tuh, orang-orang yang Allah ajarin tuh hikmat itu kalimat huruf-huruf seperti itu, rupiah itu mengandung ya sesuatu keistimewaan gitu. Ini banyak dijadikan sebagai ya penjaga diri atau juga penolak daripada ya macam-macam datuh gitu ya. Nah itu di kalangan daripada orang asrar itu ya, tuh ya itu diambil tuh kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf, nanti itu himayatuna kaf ha ya ain sad gitu ya. Nah tuh ya macam-macam datuh ya, itu dari kalangan orang-orang ya asrar lah gitu ya. Nah itu kalau kita pelajarin tuh, kita buka kitab ya asrar tuh banyak itu mengandung seperti itu gitu ya. Nah itu ya gitu tuh, ingin asma'i surah yuk tatahu kalam rabbil alamin. Qala Sahar bin Hausab ya, kata Sahar bin Hausab, Yasin qasamun ya. Yasin itu adalah satu kalimat sumpah ya, bersumpah. Aqsamallahu bihi, Allah bersumpah dengan kalimat Yasin ya gitu, bihi dengan dia Yasin itu qabla ayyahlukas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bi alfai'am 2000 tahun. 2000 tahun Allah belum jadikan langit dan bumi, Allah udah bersumpah tuh ya untuk membuat langit dan bumi dengan kalimat Yasin, kata Hausab ya gitu ya. Nah artinya ya sebelum ini al-Bai'am, yakni artinya ya Muhammadu innaka laminal mursalin gitu ya. Nah artinya tuh ya Yasin itu ya Allah bersumpah demi Yasin, wahai Muhammad sungguhnya engkau ini adalah laminal mursalin ya, sungguhnya kamu bagian daripada para rasul. Waqala Ibnu Abbas fi qaulihi ya, berkata Ibnu Abbas dalam perkataannya wal Qur'anil Hakim ya, kata Ibnu Abbas ya, Yasin wal Qur'anil Hakim ai ahkamullahu halalahu wa haramahu wa amrahu wa nahyahu
kata Ibnu Abbas nih kalimatnya ayat tu wal Qur'anul Hakim, Al-Qur'an yang hakim. Ya, artinya Al-Quran itu hakim, artinya ahkamallahu halalahu. Al-Quran itu ya artinya di dalam Al-Quran itu Allah menghukumkan tentang kehalalannya dan keharamannya dan perintah dan larangannya, ya gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menetapkannya hukum tuh halal, haram, perintah dan larangan gitu. Wa yuqalu dikatakan tuh al-hakim yakni muhkaman. Ya, hakim itu artinya yang menghukumkan itu minat tanakudi wal aibi, yaitu dari pertengkaran dan kecacatan aib ya gitu. Wa yuqalu dikatakan juga al-hakim bimana al-hakim, hakimun, fa'ilun bacanya. Nah, itu bermakna fa'ilun ya, si fa'il ya, sigat mubalaghah gitu ya. Hakimun bimana al-hakim ya, yaitu yang menghukumkan. Ya, sama bandingannya kal alimu bimakna al-alim. Ya, gitu. Al-alim yang maha mengetahui, artinya alim ya gitu. Yakni artinya Al-Qur'anu hakimun ala jami'il kutubi allati anzalallah min qablu gitu ya. Nah, artinya tuh jadi wal Qur'anil hakim, artinya Al-Qur'ani ya, atau Al-Qur'anu hakimun ala jami'il kutubi. Al-Qur'an ini yang menghukumkan pada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan tuh. Allazi anzalallah, yang Allah turunkan min qablu sebelum ya Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an ini yang menghukumkan, menjelaskan daripada kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Nah, itu ya. Jadi dijelaskan dengan ya Al-Qur'an itu ya. Itu menurut keterangan ya dari ya Imam Al-Khawsab gitu, Ibnu Abbas tuh ya. Itu ya. Nah, itu ya. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau ya Muhammad termasuk daripada ya para rasul. Fahaza jawabul qasam, ini kalimat wa innaka laminal mursalin ya, sungguhnya engkau ya, Allah pakai tuh ya dengan dua kalimat taukid, huruf taukid tuh inna ya gitu ya, laminal mursalin dengan lam taukid ya, ini sebagai jawaban dari qasam, sumpah di sana. Hanya Yasin itu dianggap dia dikatakan tuh tadi ya harfu qasam ya, jadi apa qasamun ya, Allah bersumpah tuh gitu. Nah ya jawabannya kalau emang bersumpah, nah itu jawabannya innaka laminal mursalin ya. Jadi dengan dua ya huruf taukid ini benar-benar untuk menguatkan. Kan huruf taukid itu menguatkan, jadi menghilangkan keraguan gitu ya. Itu kan kalau kakek huruf taukid itu ya. Jadi kita kata benar-benar gitu ya. Innaka sungguhnya tuh, inna harfu taukidin gitu ya. Kalau orang nahu kan bilang gitu ya, inna harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar gitu. Inna lamnya juga laminal mursalin lam taukid. Jadi dua taukid, satu taukid aja udah kuat tuh gitu ya. Nah ini ditekankan lagi dengan satu lagi, jadi nggak akan keraguan lagi, nggak ragu-ragu lagi. Jadi benar-benar Muhammad itu ya, itu adalah ya Rasulullah gitu ya, laminal mursalin gitu ya. Nah, fahaza jawabul qasam, ini termasuk kalimat ini jawab qasam katanya. Maknahu artinya ya insanu gitu ya. Artinya tuh ya Yasin ya insanu. Tafsiru ya abil lais ya.
gitu. Ini penafsiran Abu Lis As-Samarqandi gitu ya, menafsirkan ya. Jadi jawab nih innaka laminal mursalin itu jawaban qasam. Qasamnya mana sono? Yasin. Yasin diartikan bahwa insanu ya insanu innaka laminal mursalin gitu ya. Habis itu ya. Wa a'mamun nabi alaihi salatu wassalam isna asara ya gitu. Ini diceritakannya pamannya nabi itu ada 12 orang ya, saudara abahnya tuh nabi kan Muhammad bin Abdullah ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi anaknya Abdul Muthalib itu ada 12 gitu ya, 12 orang tuh. Itu pamannya Nabi A'mam ya. Pamannya Nabi itu 12 orang, isna asaratu. Sama niatun minhum lam yadrakun Nabi alaihi salatu wassalam. 8 orang enggak dapetin, artinya enggak ketemuin sama Nabi. Yang 8 tuh dari 12, yang 8 enggak ketemu ya. Jadi Nabi belum lahir, dia udah pada meninggal. Gitu ya, yang 8 tuh ya. Sini enggak disebutin orang-orangnya tuh ya. Gitu ya. Nah juga wala yudra ya haluhum, nggak diketahui itu keadaan dia apakah orang ya beriman apa kagak ya gitu ya, nggak tahu anda tuh 8 orang ya, karena juga emang mereka hidupnya di dalam masa patrah ya, masa kekosongan ya itu ya, patrah tuh karena dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kosong tuh, nggak ada kenabian gitu ya, nggak ada yang dakwah tuh yang nyampein, itu disebut zaman patrah ya, zaman kosong ya, orang yang lahir di dalaman begitu ya, jadi dia ngikut kepada ya agama kakek nenek moyangnya, itu yang bisa dikatakan min ahlil kitab gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi itu zaman kosong, dari Nabi kan 500 tahun tuh ke Nabi apa, dari Nabi Isa, begitu Nabi Isa nggak ada, nah kan kosong tuh, nggak ada lagi, nggak ada Nabi, kosong 500 tahun tuh itu. Nah baru lahir tuh Nabi gitu ya. Nah gitu. Nah Nabi terus ya, Nabi dakwah kan, nah ya, nah di tahun 600-an kan Nabi baru ya diangkat dari Nabi itu tahun 622 kalau nggak salah Nabi kan diangkat gitu ya. Nah gitu ya. Jadi dari zaman Nabi Isa tuh diangkat, nggak ada Nabi. Nah itu zaman fatwa ya, orang-orang yang ya lahir atau ya ada pada zaman itu dianggap tuh orang-orang yang ya kosong itu. Jadi bagaimana agama ya di atas itu ya, termasuk bagian daripada ahlil kitab gitu ya. Nah ini dikatakan la yudra ya halukum. Nah wa arbaatun adrakun Nabi alaihi salatu wassalam. 2 nih kan 8 12, yang 8 meninggal nggak ketemu Nabi, yang 4 sisanya. Nah yang 4 ini itu mendapati Nabi, artinya Nabi sampai di Nabi jadi Nabi, diangkat Nabi, mereka masih ada. Siapa tuh yang 4 gitu ya, ya ada ke Nabi Isnani aminan wa huma Hamzah wa Abbas. 2 orang beriman, yaitu Sayyidina Hamzah ya dan Sayyidina Abbas, tuh yang anaknya Ibnu Abbas tuh, nah gitu ya, yang Hamzah dan Abbas tuh itu beriman kepada Nabi. Wa isnani lam yu'mina, 2 nggak beriman. Siapa tuh? Wa huma Abu Thalib wa Abu Lahab. Yang 2 nggak beriman, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab itu ya. Nah Abu Lahab tuh, nah itu pamannya Nabi ya gitu. Nah kalau Abu Thalib ini ya, ada memang sebagian bilang itu dia karena Imam Abu Thalib ini nggak menzahirkan keislamannya, tapi tetap dia termasuk ya beriman gitu, tapi dia nggak menzahirkan. Hanya waktu dia mau meninggal Abu Thalib itu ya, nah Nabi kan ya apa pengen banget tuh Abu Thalib ya mengucapkan kalimat ya syahadat tuh ya, tapi Abu Thalib nggak ngucapin gitu ya. Nah gitu. Nah sehingga dia meninggal tuh ya. Nah ini sebagian riwayat mengatakan itu dia nggak beriman gitu matinya Abu Thalib ya. Tapi sebagian daripada orang-orang yang ini ya itu mengatakan dia tetap beriman ya Abu Thalib. Cuman dia nggak menzahirkan. Kenapa tuh Abu Thalib nggak menzahirkan? Karena Abu Thalib khawatir kalau sekiranya ya dia menzahirkan tuh dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah tuh anak
ke Rasulullah itu takut Nabi Muhammad tuh diancam tuh, disakitin sama orang Quraisy gitu, karena waktu Nabi Muhammad itu ada kan hidup kan gitu, dia perlindungannya dua tuh, pertama dari Siti Khadijah, yang kedua Abu Thalib gitu, dilindungin tuh, jadi orang-orang Arab waktu itu nggak bakal berani tuh dengan adanya itu. Nah setelah Khadijah meninggal istrinya, nah itu Nabi mulain kosong tuh satu. Nah ada Abu Thalib, begitu Abu Thalib meninggal, nah itu Nabi jadi amul huzun yang sebutnya tuh kan, tahun duka cita Nabi. Habis nggak ada yang lindungin lagi kan, tadinya lindungin ada istrinya itu Khadijah, nah ada Abu Thalib tuh, gitu Nah dengan dua nih kagak, jadi dia Nabi tuh gitu. Ini disebut amul huzun. Nah sehingga Allah hibur Nabi tuh dalam huzun, nah naik ke Isra Mi'raj tuh gitu. Tuh lindungannya. Abu Thalib katanya kan jadi dia meninggalnya nggak beriman. Nah dalam satu hadis katanya tuh setelah Nabi itu diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, nah itu Allah hidupin tuh bapaknya, ibunya dan Abu Thalib itu semua mengucapkan kalimatnya syahadat di hadapan Nabi, kemudian mati lagi gitu tuh Tapi riwayat-riwayat yang ini yang zahir gitu itu mengatakan karena bapaknya Nabi juga kan meninggalnya Nabi sebelum apa? Sebelumnya jadi Rasul kan masih Nabi dalam kandungan. Nah ibunya waktu Nabi baru umur 6 tahun gitu Nah gitu Nah jadi di sini dikatakan tuh jadi dua yang beriman pamannya Nabi yaitu Hamzah dan Abbas. Nah yang dua nggak beriman yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab gitu gitu Nah ini dari karangan Al-Kitab Sunnah wal Jamaah tuh mengatakan Abu Thalib itu adalah orang yang mati dalam keadaan beriman gitu Ini jangan kita menyebut-nyebut bahwa Abu Thalib itu mati dalam keadaan nggak beriman gitu karena itu pamannya Nabi yang ngurusin Nabi gitu Kalau kita sering sebut-sebut begitu Nabi juga kesel kan. Nancinya dibilangin itu nah gitu kesel jangan tetap jangan sebut-sebut bahwa Abu Thalib itu mati dalam keadaan nggak beriman tetap itu urusan di tangan Rasulullah dah gitu gitu. Nah gitu wa Abu Lahab tuh kalau Abu Lahab memang jelas dah memang musuhin Nabi tuh sampai tuh Allah turunin surat Tabat tuh Tabat yada Abi Lahab wa tab itu itu. Nah itu kan turunnya surat Tabat itu kan waktu Nabi kan suruh kumpulin tuh. Nabi kumpulin Bani Abdi Manaf Bani Abdi Thalib bangunlah kumpullah kamu semua begitu pada kumpul kata Abu Lahab nih matinya mau dibagiin apaan, bagiin sembako kali nih di bansos kali gitu dari Nabi kumpul lah tuh. Begitu kumpul Nabi pidato ngajakin semua masuk Islam tuh menyembah Allah nyaut tuh Abu Lahab gitu nah ya Muhammad bihaza jamak tanah gitu ya Muhammad begini lu ngumpulin gua gitu kami dikumpulin buat ini nih begini taban laka ya Muhammad jadi gitu celaka kamu ya Muhammad itu kata Abu Lahab bilang gitu celaka. Nah akhirnya Allah turunin ayat surat Tabat yada Abi Lahab itu jadi bukan Nabi Muhammad tuh yang celaka kata Allah lu tuh yang celaka Abu Lahab itu tuh nonton tuh terus satu Tabat yada Abi Lahab wa tab ma agna an malu wa kasab tuh. Nah itu sampai meninggalnya dia tuh dalam keadaan kafir gitu kita Abu Lahab tuh. Wala Quraisyun berkata orang Quraisy nih pihakih sallallahu alaihi wasallam pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang Quraisy itu yatimu Abi Thalib. Nabi Muhammad itu anak yatimnya Abu Thalib. Kalau kakeknya kan Abdul Muthalib gitu Ini kalau Abu Thalib itu bapaknya Sayyidina Ali. Jadi Nabi itu sama Sayyidina Ali misanan.
ya, abaknya sama abaknya saudara itu ya, sanantu. Li'anna Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi alaihi salatu wassalam lamma kana fi batni ummihi li syahraini, karena Nabi tatkala masih ada di dalam perut ibunya baru 2 bulan. Qala Abdul Muthalib, berkata Abdul Muthalib nih kakeknya, li Abdillahi, kepada bapaknya Nabi Abdullah, ya bunayya alam ta'lam anna ahlal qabaili ya ripuna wiladatahu, ya li'anna fihim saat wiladatun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kata Abdul Muthalib nih kepada abahnya Nabi Abdullah, ya bunaya, hai anakku, alam taklam, bukankah kamu tahu anna ahlal qabail, bahwa kabilah tuh ya ribu nawiladatahu, mereka tahu ya untuk kelahirannya tuh, ya Nabi Muhammad nih. Li'an nabihim saat wiladatun Nabi alaihi salam, karena pada kabilah itu mereka itu tersebar, ya itu kelahirannya Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad tuh bakal lahir, ya karena ibunya tuh hamil gitu ya. Ini wiladatun Nabi alaihi salam. Li'anna adatal Arab al-arba gitu, ya iza wulida waladul asrab ja'u litahayyunat litahniyatihi gitu. Karena orang-orang Arab uraba, orang Arab tuh kampung gitu ya, uraba ya, iza wulida waladul asrab, apabila lahir anak orang yang mulia, ya anak orang gedean lahir itu ya, orang asrab tuh orang mulia, ja'u litahniatihi, mereka datang untuk mengucapkannya tahniah, ya selamat kelahiran gitu ya. Nah gitu ya, ditahni li'annahum mutawaqqibuna syarifan Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka tuh kaum uraba Arab itu selalu muraqabah, mutawaqqibun, tawakkub artinya selalu ngintai, selalu ngawasin ya. Nah ya gitu, li syarifin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kemuliaan Nabi itu alaihissalam. Wa qad ulimat qadruhu wa rif'atuhu indallah ta'ala, sungguhnya diketahui tuh kemuliaannya dan ketinggian kadarnya tuh Nabi Muhammad di sisi Allah, wa uluwi sa'nihi, dan tinggi keadaannya gitu ya. Fala zima alainal ihtimamu bitahniyatihi, maka wajiblah ya kami untuk mentahnik, mengucapkan selamatnya atas kelahirannya, ya gitu ya, ya gitu ya, bitahniyati wa tahayyu laha, dan juga menyiapkannya. Ya, jadi kami tuh ya, nah ya kami mesti ya gitu, lazim tuh mesti ya memperhatikannya tuh ya dengan mengucapkan selamatan tuh dan menyiapkannya ya gitu atas kelahirannya tuh. Nah, fazhab ilal madinati, ini kata Abdul Muthalib nih. Jadi kepada bilang bapaknya Nabi Abdullah gitu, hai anakku, kamu udah tahu kan kabilah-kabilah nih tahu ya bahwa ya, nah itu anak kamu ini bakal lahir gitu ya, udah tersebar. Nah mereka tuh kalau lahir anak orang mulia, udah pasti mereka bakal ya menyiapkan tuh ucapan-ucapan dan persiapan-persiapannya gitu ya. Nah ya kayak kita kan pama anak orang itu kan, nah dia mau lahir nih, nah jadi kan kita kabilah kaum kan, nah kita harus sediain apaan nih kan gitu kan, nah gitu ya. Nah jadi Abdul Muthalib nih ya kakeknya Nabi ya bilang kepada bapaknya Nabi nih gitu ya, fazhab ilal madinati, pergilah kamu ke Madinah sana
Ini kan di Mekah tuh, pergilah kamu ke Madinah nih, Abdullah tuh abahnya Nabi. Nah, wajma tamron wa atibihi min tamrisa iril bilad. Kata Abdul Muthalib, pergi sono ke Madinah, bawa nanti pulang ya korma tuh ya, cari tuh korma dari seluruh ya negara-negara. Itu ya korma ini ulang tuh ya, karena ini bakal disambut bakal pada datang buat nengokin orang ya Nabi lahir ya. Kayak dulu kita kan kalau orang lahir kan pada apa iya pada nengokin iya pada nyempal dah gitu ya. Nah datanglah tuh nyoba pesor ya, nyoba ini gitu kan, gitu dulu tuh ya. Kok sekarang sih enggak gitu ya, udah lain dah. Ada yang bawa peyek juga. Gitu ya. Kalau dulu tuh kalau orang lahir tuh, nah ini pada datang lah tuh ngeliatin yang bawa kacang hijau, bawa kacang goreng kan gitu ya. Nah gitu. Nah ini gitu juga emang dari dulu udah tuh gitu ya. Jadi kalau ada yang lahir, nah mereka tuh siapnya kata Abdul Muthalib kepada bapaknya Nabi, pergi sono ke Madinah, cari tuh korma dari ya, nah dari negara-negara tuh bawa pulang sini gitu. Sairil bilad fazahaba, maka Abdullah tuh pergi ilal Madinati, ke Madinah. Pajama'a tamran kasiran, maka dia begitu dibawa kumpulin ya, korma yang banyak. Summa ada, kemudian dia kembali pulang gitu ya. Ai arada ayyarji'a minal Madinah, artinya dia pulang kembali ke dari Madinah nih ila Makkah, ke Mekah. Wa huwa fi darin nabiqah, dan dia ada tuh Abdullah di satu kota, satu tempat namanya Darun Nabiqah ya kita ya kita kenal kalau sejarah tuh di Abwa kan gitu ya, ninggalnya Darun Nabiqah tuh. Mama ridho pihak, maka Abdullah tuh menikmati sakit di situ tuh ya, fidaril ya gitu ya Nabiqah tuh. Wa mata, dan dia meninggal tuh ya. Jadi belum sampai pulang ke Mekah tuh bapaknya Nabi ya, jadi dia meninggal tuh di situ ya. Jadi Abwa tuh antara ya Mekah dan Madinah gitu ya, satu tempat tuh gitu ya. Kayak kita dulu Bir Ali, sekarang lo kan Bir Ali ya, Nabi tuh ya nama kampung dulu ya. Nah itu Bir Ali. Kalau kita sekarang bikin tuh ya, pakai ya, kalau bikin umroh ya, kalau dari Madinah kan itu mikot ya, mikotnya tuh ya. Nah itu di Bir Ali situ ya, Nabi tuh kota situ ya. Nah itu Nabi di situ tuh bapaknya Abwa ya, dulu namanya Nabi nah ya, kemudian mikir hari ditukar tuh ya, jadi ada Bir Ali, Zulhulaifah ya gitu ya, namanya gitu ya, tukar tuh gitu ya. Nah gitu ya Nabi tuh, nah kemudian bapaknya meninggal di situ ya, si Abdullah nih. Nah begitu tuh Abdullah meninggal, qalatil malaikatu, malaikat ngomong nih kepada Allah nih, ilahana haza Abu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ini yang meninggal bapaknya Nabi Muhammad, kata malaikat ya. Malaikat ngomong pada Allah tuh, ya Allah, ini yang meninggal abahnya Nabi gitu ya. Alam yakun haza Aba Muhammadin alaihi salam ya, gitu ya, gitu. Artinya ini bukankah emang ini bapaknya Nabi Muhammad gitu ya. Nah wakul tupi hakihi ya, gitu ya, kata Allah nih gitu ya. Ya, saya bilang pihakih, pada hak dia tuh Nabi Muhammad ini, laulaka ya habibi lama khalaqtul aflak gitu ya. Nah diskusi ya gitu. Nah ya Allah bilang tuh kepada malaikat begitu lihat tuh abahnya Nabi mati meninggal, malaikat ya sedih kan, Nabi belum lahir gitu abahnya
meninggal gitu. Nya malaikat ngomong sama Allah, ya Allah, ya ini yang mati abahnya Nabi. Kata Allah, iya ada Nabi, ya karena saya udah bilang kan kepadanya tuh, ya laulakat tuh, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ya Habibi, wahai kekasihku tuh, ya Muhammad tuh, ya ma khalaqtul aflak, saya nggak akan jadikan alam nih. Tuh ya, saking besar tingginya tuh derajat Nabi itu di sisi Allah tuh gitu ya. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, saya nggak jadi ini alam, nggak ada nih ya, yang namanya dunia nih kita nih udah nggak ada dah ya, karena dengan adanya Nabi Muhammad tuh gitu ya. Falaktul aflak tuh lam ja'al tuhu ya, apa ya lam ya gitu. Nah ya, lam ja'al tuhu, lima ja'al tahu fi batni ummihi yatiman. Nah ini kata malaikat nih, ya gitu kata malaikat nih kepada Allah, lima ja'al tahu fi batni ummihi yatiman. Kenapa ya Allah, ya orang yang begini mulia bagi engkau gitu, ya kamu jadikan dia masih di dalam perut ibunya aja udah yatim. Ya kan awaknya mati, ya nah berarti anak yatim kan, ya kenapa ya Rob gitu, ya udah dijadikan tuh masih dalam perut ibunya itu udah yatim. Wa masirru fil yatimi habibaka ya sallallahu alaihi wasallam. Apaan rahasianya keyatiman nih Nabi Muhammad tuh itu ya di sisi engkau ya Rasulullah. Ini kamu jadikan dia yatim gitu ya. Itu rahasianya apa gitu ya, kata malaikat nih. Qala Allah Ta'ala, Allah ya jawab gitu. La ta'sabu ya limauti abi Muhammadin ya gitu ya, li'an nafihi asraran wa hikaman khafiyatan gitu. Kata Allah tuh jawabannya malaikat, kenapa engkau jadikan nih ya Nabi Muhammad masih dalam perutnya udah yatim, rahasianya apa tuh? Jawab Allah, la ta'sabu limauti abi Muhammadin, jangan kamu ya gitu asifat tuh ya merasa ya apa tuh putus asa ya karena kematiannya bapaknya Nabi Muhammad ya. Jangan kamu merasa ya duka cita gitu ya atas kematiannya bapaknya Nabi Muhammad. Li'an nafihi asraran wa hikaman hakikatan ya, karena nih ya dengan kematiannya bapak Nabi Muhammad itu ada rahasia dan hikmahnya secara hakiki kata Allah gitu ya, ada hikmahnya di sini gitu tuh ya. Nah ya tuh ya, hikaman tuh aslan wa hikaman hakikatan. Apa sih rahasianya? Wasirruhu, rahasianya nih ya annal aba ya gitu ya, ya dibu wayah fazu waladahu ya gitu. Nah kalau si bapak tuh kata Allah rahasianya, bapak itu mendidik dan menjaga anaknya. Wa ana urabbi wa udabbi wa uaddibu wa ahfazu habibi wala yurabbihi wala yuaddihi ya ghairi wa ghairi habibi. Kalau saya nih kata Allah, kalau bapak tuh teman ya apa mendidik, mendidik dan menjaga anaknya ya gitu. Kalau kita nih abah kita kan kita teman dibesarin doang ya diadab gitu ya. Kalau bapak tuh ya nah tuh buat apa ya, kita digedein tuh yurabi jismahu tuh jisim kita ya, badan kita ya digedein apa semua kan gitu. Itu kan abah kita tuh. Hanya bapak kita tuh ada 3 yang Nabi katakan kan, abuka salah sun tuh, abuka bapak kamu 3 ya, abuka lazi waladaka, bapak yang lahirin kamu ya, bapak kandung ya. Nah wa abukal ladzi zawwajaka ibnataku ya, dan bapak yang mengawinkan kamu dengan anak perempuannya, mertua ya
Nah, terus yang ketiga abu kallazi ya yu'allimuka ya wa yurabbi ruhaka fa huwa afdaluhu gitu ya kata Nabi itu dalam hadis ya. Nah, yang ketiga yaitu bapak ya yang ngajarin kamu dan mendidik ya jiwa kamu. Itulah yang paling tinggi, paling afdal ya itu tuh ya. Jadi guru ya. Nah, gitu. Nah, di sini ya kata apa tuh? Kata Allah ya kalau bapak tuh yu'adibu ya wa yahfizu waladahu. Ya, kalau bapak tuh itu teman ya mendidik dan membesarkannya tuh yurabi gitu ya, pelihara anaknya. Wa ana urabi wa udabihu ya wa uadibu. Sedangkan saya nih Allah, saya yang akan didik, yang akan ya mendidiknya dan akan mengurusnya. Wa ahfazu habibi, dan saya yang bakal menjaga kekasih saya. Itu ya. Nah, wala yurabbihi wala yu'adibuhu, nggak ada yang ngurus dan yang mendidiknya ghairi selain daripada saya itu ya kata Allah nih gitu. Wah ya wa ghairi habibi, yaitu selain daripada kekasih saya gitu ya. Iza da'a yakulu ya, karena kalau selain daripada Allah kita sama abah nih, sama abah kita itu kita selalu bilang apa tuh ya abi gitu ya, yakulu habibi ya rabbi gitu. Kalau sama Allah kita bilang kan gitu, kalau kekasih habibi ya rabbi, kekasihmu ya Allah. Kalau kita sama apa kan abahnya kan gitu panggil gitu aja udah ya, nggak gitu bilang yang didik saya yang apa kan kagak ya, itu kita panggil kan Mbaknya kan gitu kan. Udah gitu ya kalau mau Allah ya. Tuh rahasianya Allah kasih ya Nabi Muhammad tuh yatim paling kecil. Jadi jangan sampai dia memanggil nanti selain nama saya, nama Allah tuh. Jadi dia kalau Nabi kalau ada keluhan apa tuh ya jadi manggil Allah, nggak manggil abahnya karena abahnya nggak ada, nyanya nggak ada kan, abahnya udah meninggal masih di kandungan. Nah ya, nah ibunya di masih kecil ada. Jadi kalau ada satu ya kesusahan, kesulitan ya yang ya Allah ya kan gitu. Nah kalau kita yang masih ada nyak kita kan ya kita sakit kita panggil kan nyak abah gitu ya. Nah, gitu tuh rahasia dengan lagi tuh ya gitulah ya Allah tuh ya mendidiknya. Allah kata kalau abahnya tuh ya karena ya ngurus ya badan ya gitu, ngembangin ya besarin ya. Kalau orang tua kita kan ya abu kallazi yurabbi jisma ya jismaka ya, bapak kamu itu dengan ngurusin ya ngerawat ya zahir kita, badan kita gedein gitu ya. Nah kalau guru tuh wa ustazuka yurabbi ruhaka ya, kalau guru ya itu kan bapak kita juga ya, yang Nabi kata tuh abuka salah satu ya gitu ya. Guru itu adalah juga bapak kita, bapak rohani ya yang ya mengapa tuh ya mengembangin, yang ngurusin ya badan kita tuh ya. Nah ya dengan guru ya kita bisa taatnya kepada ya orang tua kan gitu ya, dengan guru gitu. Hanya dalam satu hadis riwayat tuh ada 3 orang berebut mau masuk surga main duluan kan gitu ya, orang yang mati syahid, yang haji mabrur, sama yang orang kaya yang murah gitu ya. Dalam hadis itu Nabi katakan 3 orang nih ya yatasabaquna ya ilal jannah ya, mau main duluan. Nah pertama masuk tuh maju ya orang yang apa mati syahid gitu. Begitu dia mau masuk surga dipegangin sama malaikat ya, jaga bawa surga, mau ke mana kamu? Saya mau masuk. Apa emang? Ya karena nih saya orang yang mati syahid, karena mati syahid itu ya jalan balasannya adalah surga gitu. Malaikat kata siapa? Kata malaikat kata siapa? Kata ustad kan gitu ya, kata ustad ya, kata guru taruh lo
Ya, ustadznya belum ada. Ya, gitu ya, dari guru tuh. Nah, gitu ya. Nah, kemudian udah nggak jadi. Nah, masuk nih orang yang mau haji mabrur. Ya, gitu. Kenapa kamu masuk surga mau masuk aja? Ya, karena saya haji mabrur. Haji mabrur itu jazauhu jannah gitu, ya. Haji mabrur surga. Kata siapa? Kan gitu. Ya, kita hanya tuh malaikat. Kata siapa? Kata ustaz. Ya, entar dulu, ustaznya belum. Ini belum mati. Nah gitu. Nah terus orang yang kayak yang murah ya masuk. Nah ya masuk, ditanya lagi malaikat, "Ngapa kamu mau masuk nih berbuat ini?" Ya, karena saya orang kaya yang murah. Asahi qaribun minal jannah qaribun minallah. Orang yang kaya dekat sama Allah, dekat sama surga. Kata siapa? Kata malaikat ya. Kata ustaz, taruh. Nah, akhirnya dipanggil tuh ustaz gitu ya. Nah, gitu ya. Gimana nih? Ya, ini bertiga mau berebut masuk surga. Ya gitu ya. Nah, akhirnya tuh ya si ustaz ya bilang ya, nah ya kasihlah orang yang apa tuh, orang kaya yang murah masuk lebih dulu gitu ya. Akhirnya tuh orang kaya yang murah tuh ya yang sahih. Kenapa ya orang kaya yang murah tuh ustaz suruh-suruhin duluan gitu ya. Kenapa? Dengan dia tuh ya orang kaya itu ya yang murah, saya bisa ya jalanin ya tugas saya bisa beli kitab, saya bisa ini macam-macam dah tuh ya, buatin gitu. Nah itu dengan adanya orang kaya, suruhlah dia masuk nih itu ya. Itu dalam ya satu kitab tuh di kalau nggak salah kitab apa tuh Imam Jalaluddin Asyuti itu di situ ya ada 3 macam yang tasawwufuna gitu ya. Nah ya jadi guru tuh adalah sebagai bapak kita tuh ya yang mendidik kita tuh, didik roh kita ya dengan apa tuh ya dengan ilmu, dengan apa dididik kita ya yang mengangkat derajat kita tuh. Hanya Allah Nabi perintahkan kepada kita tuh untuk menghormatin ulama ya. Itu Nabi kata akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Hormatin tuh para ulama karena ulama itu adalah ahli warisnya ya Nabi. Paman akramahum faqad akramani. Siapa yang hormatin tuh ulama, maka dia sama juga dia hormatin saya, hormatin Nabi. Waman akramani faqad akramallah. Siapa yang hormatin Nabi, berarti dia hormatin Allah tuh ya. Nah, dia kebalikannya, orang yang menghina tuh ya para ulama, ya itu sama juga dia menghina Nabi ya. Karena Nabi katakan ulama umati kal ambiya bani Israel ya. Ulama yang umatku itu sama seperti para nabi dalam waktu zaman Bani Israel. Hanya jangan kita tuh mencela, mengapa ya, menyakiti, menghinakan tuh para ulama nih ya, ulama nih ya yang ngarang kitab tuh ya, berbagai ya apa mujtahid atas tuh ya kayak Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Ghazali ngapa itu janganlah ya, karena ya kualat kita ya keberkahan tuh nggak bakal dapat ya kalau kita mencela itu. Emang yang Nabi katakan tuh ya, nah di sono ya nanti di akhir zaman ya gitu, akhir hukum ya gitu ya. Nah, apa tuh Nabi kata nanti orang belakangan itu, orang kita nih yang belakangan ini lahir itu mencela orang-orang yang lebih dulu tuh. Itu ada dalam kitab. Itu Allah bakal angkat keberkahan ya dari kita. Hanya hormatinlah ya para ya ulama-ulama tuh ya, apa ya sekecil apapun tuh ulama ya tetap dia tuh ya gitu ya. Ya jangan sampai kita ya menghinakan, mengecilkan ya, takzim ya ulama tuh ya gitu ya. Karena dia termasuk ya, ulama itu termasuk wali min auliyaillah ya, termasuk wali Allah juga. Itu ya berkata Abu Hanifah tuh lalu ulama waliyan laula ulama waliyun maka nalillahi ya waliyun. Kalau sekiranya ya ulama itu bukan seorang wali ya berarti Allah nggak punya wali ya, karena Allah mengangkat seorang wali itu adalah orang yang alim ya. Allah nggak bakal mengangkat seorang wali itu orang yang bodoh ya. Kalau mengangkat seorang wali itu ya orang yang alim itu ya. Ya kayak seumpama Syekh Abdul Qadir Jilani ya, itu seorang alim
Ya, itu kan satu angkatan tuh Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, cuman beda berapa tahun aja tuh. Itu sama ya, cuman Allah kasih ya Imam Ghazali lebih nonjol dalam keilmuannya. Nah, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani yang lebih nonjol dalam asrarnya. Ya, jadi itu ya. Jadi bukannya orang ya Syekh Abdul Qadir itu bukannya orang nggak alim. Ya, gitu. Syekh Abdul Qadir itu orang yang alim, ya. Banyak kitab karangan-karangannya, tapi kurang masyhur, nggak seperti Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu Allah kasih, ya, dia lebih masyhur dalam keilmuannya. Nah, kalau Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, nah itu ke asrarnya yang Allah perlihatkannya tuh nonjol tuh ya. Jadi semua tuh orang-orang alim, nggak ada orang seorang wali min auliya illah tuh ya yang orang bodoh semua ya, nggak ada ya. Allah nggak angkat tuh ya orang bodoh itu menjadi wali gitu ya, orang alim ya gitu ya. Yang gitu entar dia ya dari sisi apa kealimannya itu masing-masing ya. Jadi ada ilmu zahir, ada ilmu batin kan gitu ya. Allah kasih itu ya tuh ya. Nah itulah ya. Nah ya hormatinlah ya para ulama nih. Kalau kiai biasa gitu, kiai yang biasa, iya sama aja. Ulama juga. Ya iya. Tapi dia enggak. Sunnah Nabi kadang-kadang dia enggak jalanin. Ngapa tuh? Sunnah Nabi kadang-kadang dia mencela gitu. Bisa? Nggak jalanin yang sunnah. Nggak jalanin yang sunnah. Ya biarin aja. Itu sih jangan celak, jangan. Ya, meskipun dia nggak jalanin sunnah itu sih urusan dia dah. Ya, kalau umpama dia orang alim, ya, gitu, ya, dia nggak kerjain tuh sunnah nggak ngapa, biarin aja, gitu. Dan terus kita takzim aja, hormat aja, gitu. Lagi juga kalau emang dia tuh sengaja bener tuh meninggalkan sunnah, nanti Allah yang nurunin dia. Ya, tahu-tahu orang nggak pada apa, ya nggak senang nggak ngapa gitu, ya itu urusan Allah dah, ya gitu. Kalau kita sih jangan kita hinain gitu, tetap kita takzim, ya kita hormat gitu, ya itu jangan apa, ya jangan kita menghina, jangan kita katain, ya karena ya kata Imam Wahab Sa'roni itu, ya membicarakan tuh menggibah orang-orang alim itu sumun qatilun. Itu adalah merupakan racun yang berbisa gitu ya, kita ceritain gitu ya. Nah gitu ya, kita ceritain seorang alim gitu ya, kita ceritain tuh kejelekannya apanya juga, itu sumun qatil ya, itu racun yang berbisa suum ya, yang bakal datang sama kita tuh kesialan, sial gitu ya. Tuh jangan ya, tutup gitu kita ya, gitu biarin gitu ya, karena kita nggak tahu tuh ya asrarnya Allah, nanti dia mau gimana, nanti Allah yang ya menempatkan dia gitu ya, itu ya. Nah ya tetap aja kita hormat gitu ya, yang alim tuh. Nah itulah ya, jadi di sini terus ya lanjutannya. Jadi kata malaikat nih ya, kenapa tuh gitu ya, karena Allah kata saya yatimin tuh Nabi itu supaya ya dia itu ada rahasia asrar dan hikmah secara hakiki tuh. Nah sirnya tuh anal ab yu'adibu wa yahfazu walada ya, kalau bapak ya itu ya mendidik dan memelihara anak, wa ana urabi wa uadibu, kalau saya yang ngurusnya dan mendidiknya, wa ahfazu habibi, dan saya yang bakal jaga kekasih saya, wala yurabbihi, dan tidak ada yang menjaga kekasih saya, wala yudabbihi, dan juga yang mendidiknya tuh kekasih saya ghairi, selain daripada saya. Karena Nabi Muhammad tuh ya derajatnya tuh Habibullah ya, Nabi Muhammad tuh Habibullah ya, kekasih Allah ya. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah ya, arti lugatan sama-sama, Khalil kekasih ya, Habib kekasih, tapi Habib lebih tinggi ya derajatnya ya, gitu ya, daripada ya itu. Hanya tinggi derajatnya tuh Nabi Muhammad tuh Habibullah itu lebih tinggi, karena Allah yang namanya Habibullah itu, Habib itu orang yang nggak pernah berpisah ya, di dalam hati itu ya selalu
ya gitu ya, selalu ingat, selalu apa tuh, itu Habib itu ya. Allah tuh nggak pernah gitu ya sama Nabi itu. Nah beda dengan Khalil. Kalau Khalil tuh mayatakhalalu ya, sewaktu-waktu ya, jadi ada perpisahannya ya gitu ya. Kalau dari lugat sih sama, Khalilullah kekasih ya, Habibullah, tapi beda gitu. Hanya derajatnya Nabi itu ya Habibullah, nggak disebut Khalilullah. Kalau Khalilullah tuh Nabi Ibrahim gitu ya, gitu ya. Hanya waktu Nabi Ibrahim dilemparin tuh sama Raja Namrud ke api ya, malaikat Jibril kan ya bilang ya gitu ya, nah Ibrahim perlu bantuan nggak kan gitu ya, kata malaikat Jibril itu waktu Nabi Ibrahim mau dilemparin tuh Namrud ke ya api tabunan gitu, kata Nabi Ibrahim amma anta la gitu ya, kata Nabi Ibrahim amal lu enggak mak butuh gitu ya. Karena Nabi Ibrahim tuh amma anta la, ama kamu tuh Jibril enggak, saya enggak butuh bantuan. Nah kemudian malaikat Jibril ya bilang kata sama Allah sunuh ya, kalau Allah saya nggak perlu, karena kalau seorang kekasih nggak bakal dia nyakitin, tinggalin kekasih, udah pasti. Kalau ya nggak kayak bilangin juga nggak tahu gitu. Nggak ada, nah orang ya kasihnya tuh ya, tuh Nabi Ibrahim gitu ya, waktu malaikat tawarin agak sama lu enggak gitu gitu ya, sama Allah nggak bakal ya bisa gitu tuh ya. Nah itu ya, itu Khalil ya. Nah bagaimana kalau ya Habib kekasih itu ya, nah lebih tinggi tuh ya. Allah kata saya lah yang waan ya ghairi ya, wa ana yudabbiu habibi itu ya, wala ghairi itu la yu'adibu ghairi wa ghairi habibi. Nah iza da'a yaqulu abi ya gitu, apabila dia berdoa ya dimanggil dibilang abi ya gitu kan. Kalau kita kan abak ya dipanggil abi gitu ya. Nah kalau sama Allah dibilang habibi ya Rabbi ya, kekasihku ya, kasihmu ya Allah gitu, kekasihku ya Allah. Nah kan Nabi alaihi salatu wassalam yatiman fi batni ummihi, dan adalah Nabi alaihi salam itu yatim di perut ibunya. Wa bayyanal ulama asyaru ya, dan telah menjelaskan ulama sejarah rahimahullah taala anan Nabi alaihi salam, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam lama balaga sitta sinina, tatkala Nabi umur 6 tahun, talabat istazanat Aminatu ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abdul Muthalib, yaitu ya kata sejarah tatkala Nabi umur 6 tahun itu Siti Aminah tuh minta izin, ibunya Nabi ya minta izin kepada Abdul Muthalib ya, kakeknya Nabi itu ya, minta ya izin pada Abu Thalib li ziarati ya, untuk ziarah ya ta'liqatuha ya gitu ya, untuk ya menziarahi ibunya ya, suaminya tuh ya Abdullah gitu. Dia minta tuh ya Aminah ya, ibunya Nabi waktu Nabi umur 6 tahun minta ya izin sama Abu Thalib, Abdul Muthalib gitu. Fa'azina, maka Abu Thalib izinin ya, silahkan ya. Watawajjahat ila Thaibah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ya Siti Aminah itu pergi menuju kota Thaibah ya gitu, Madinah tuh sekarang, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah wa Ummu Aiman, dan juga Ummu Aiman ya, Ummu Aiman tuh ya saudara daripada ya Sayyidina Ali gitu ya, salah tuh ya, anak Abu Thalib gitu ya itu ya Ummu Aiman. Wahia jariyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi jariyahnya tuh ya, pembantu Rasulullah sallam ya, min tarikati abihi ya, dari hasil ya peninggalan ya bapaknya Nabi itu ya, jadi yang urus tuh Ummu Aiman ya, warisan tuh ya bapaknya Nabi. Nah itu
Suma zawajan Nabi ya Zaid bin Harisah ya, kemudian Nabi kawinin tuh Ummu Aiman kepada Zaid bin Harisah. Pada qalul Madinata pama kasufi Madinati sahran, maka datanglah ke kota Madinah tuh ya, ibunya Nabi sama Ummu Aiman itu 3 kota Madinah, mereka diam di Madinah itu sebulan gitu ya. Nah, wazahaban Nabi alaihi salatu wassalam ma'asibyanil Madinah. Nabi ya karena tinggal sebulan tuh di Madinah. Nah, Nabi pergi tuh bersama anak-anak yang ada di kota Madinah. Ya, gitu main dah. Nabi kan baru 6 tahun. Kecil gitu main dah tuh gitu Madinah ila darin Nabi ke kota ya, kampung Nabi tuh ya Bir Ali kita ya gitu. Wa fiha madfunun Abu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di kota itu tuh ya Nabi itu ada kuburan bapaknya Nabi Abdullah ya Rasulullah sallam. Wa fiha haudun kabirun, di Nabi itu ada satu ya haudun ya kayak kita tuh ya rawa ngempang itu ya. Nah ya yang gede itu ada rawa gede situ ya, haud ya telaga ya yang gede itu haudun kabir. Waya gemisu, nah maka mereka pada silam mandi di situ ya. Nah Nabi ngikut kan sama anak-anak situ gitu ya. Ayyahudu sibyanul Madinah fi hadzal haud ya, yaitu ya mandi lah tuh silem ya anak-anak di kota Madinah tadi tuh ya di apa tuh ya telaga tadi tuh. Wan Nabi alaihi salatu wassalam lahum, Nabi ada bersama mereka tuh anak-anak tuh ya. Nah gitu ya sibyan tuh ya, ai sibyanul allazi yakmisuna, yang pada mandi di ya telaga tadi fil haudi. Wa fi dzati yaumin, pada suatu hari marra nafarun minal yahud ya, maka pada suatu hari liwatlah tuh beberapa rombongan orang Yahudi ya, orang Yahudi liwat tuh, lihat anak-anak lagi mandi, diliwat di situ, dilihat ya. Begitu dilihat tuh ila hadzal mahal tuh tempat itu, fara'au khataman nubuwah baina katifaihi alaihi salatu wassalam, maka Yahudi itu lihat ada stempel khatamun nabiyyin, karena Nabi itu kan khatamun nabiyyin, penghabisan para nabi, nggak ada lagi ya nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Nah itu Allah kasih khatamun nabiyyin ya, jadi ada stempelnya di belakangnya itu, di pundaknya sini dan Nabi itu ya ada capnya gitu ya, tempelnya kalau begitu situ ya, khatamun nabiyyin baina katifaihi alaihi salam. Faqala ba'dukum li ba'din, maka kata orang Yahudi kepada sebagiannya temannya bilang li ba'din, hal nazarta ila hadzal walad ya, coba kamu lihat kepada anak ini nih ya, tuh lagi pada mandi tuh, ada tuh anak satu ya, kan nggak kayak baju mandi kecil gitu kan ya. Nah tuh orang sebagian Yahudi bilang ya, kamu lihat tuh, coba lu lihat tuh ada anak tuh ya yang ada tuh ya lagi mandi. Wa huwa nabiyyu akhir zaman Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah tuh tandanya yaitu seorang nabi akhir zaman. Orang Yahudi udah tahu ya, kenapa ya, ada apa di kitabnya Taurat, Injil itu kan ya, udah ada tuh, Allah udah jelasin bahwa ja'at mim ba'dismuhu Ahmad tuh ya, datang nanti kata Nabi Isa tuh, nanti sesudah saya datang orang yang namanya Ahmad itu ya. Ahmad itu Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tuh ya sebut namanya tuh dari orang langit menyebutnya Ahmad ya, orang langit. Kalau orang bumi nyebutnya Muhammad itu ya. Memang itu salah satu daripada nama asma Nabi, Muhammadu, Ahmadu ya, Hadir itu Yasin tadi. Nah itu salah satunya tuh. Nah itu Yahudi itu udah tahu ya, karena apa tuh, dilihat ada stempel nih dah ya, itu ada tanda-tandanya ya. Orang Yahudi tuh nah tahu nih, ini ya Nabi akhir zaman nih gitu tuh ya. Nah wa asaul khabara ila sairil yahud, maka tersebarlah ya berita-berita itu kepada seluruh orang Yahudi
ya. Wah, dikasih tahu dah, ya, viral dah tuh ya. Itu, iya, ya, disuarin ecep, suarin dah tuh, gitu. Itu, ya. Status itu, ya. Nah, ya, nah gitu tuh, ya, disebar dah tuh, ya, samiat tuh, ya. Pasamiat Ummul Aiman maka latil Yahudu, maka Ummul Aiman itu dengar apa yang diomongin dikatakan oleh orang Yahudi, ya. Jadi Ummul Aiman dengar, wah Yahudi bilang nih anak atau apa Nabi akhir zaman gitu, ya. Ya gitu ya, Yahudi. Pakolatnya gitu. Ya, li Aminata, ya, maka Aiman bilang kepada Siti Aminah nih, la tamkusi fil Madinati, jangan kamu tinggal lama-lama di Madinah, ya, karena berita Nabi Muhammad nih udah tersebar, ya. Aiman khawatir takut nanti jadi ngapa-ngapa nih, ya, gitu kan. Nah, ya, kata Aiman jangan lama-lama Aminah tinggal di, ya, Madinah ini. Li'annal Yahuda yaquluna fi haqqi alaihi salatu wassalam huwa nabiyyu akhiruz zaman. Ya. Nah, karena orang Yahudi udah bilang, ya, pada Nabi Muhammad itu dia adalah nabi akhir zaman. La'allana nadurru, barangkali, ya, kita sangka bahwa dia bakal daruratin, ya, kita takut nanti bakal diapain dan nih kita sama orang ya Yahudi gitu, ya. Nadurru aitnu autusabu bil darri, ya, min janibihim, artinya bakal diberikan tuh, dikasih ya tuh darurat dari sisi mereka tuh, diapain nih, ya, mungkin ditahan, diapain, tangkap, diculik kan gitu, ya. Nah gitu, ya. Nah, partahalu, maka mereka berangkat datu pulang, ya. Ibunya Nabi sama Aiman sama Nabi pulang datu minal Madinati. Ai tawajjahu ila Makkah. Dia menuju ke kota Mekah dan pulang dari Madinah. Wawasalu ilal Abwa, maka sampailah mereka itu ke kota Abwa. Wa huwa mahallun, yaitu tempat ai makanun, ya, gitu, yaitu di Abwa itu satu tempat. Pamaridot Aminatu, maka ibunya Nabi sakit di situ. Ya, kalau tadi abahnya Nabi itu pulang dari Madinah sakit juga kan, ya, gitu, ya. Nah, kemudian ibunya nih dari Madinah mau pulang, nah itu dia sakit di situ, Maridat Aminah. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ra'siha, maka Nabi duduk, ya, di kepala ibunya tuh, ya, di depan kepala ibunya Nabi duduk tuh. Fanazara, ya, ila wajhi ummihi, Nabi melihat, memandang kepada wajah ibunya. Faqalat, ya, gitu, ya, maka kata ibunya, gitu, ya, ini kalimat kalimat tahasur, ya, kalimat merasa penyesalan, aduh, gitu, ya, gitu, ya, kullu hayyin yamut, ya, kata ibunya tuh Nabi duduk liatin ibunya lagi sakit itu. Nah, ibunya bilang, aduh, ya, setiap yang hidup bakal mati. Ya, benar kan? Ya, kita percaya kan? Ya, enggak? Nah, iya, nah, itu. Nah, kalau tahu tuh memang yang hidup bakal mati, siap-siap suno. Jangan disiapin juga, ya. Gitu, ya. Tahu bakal mati masih porak-porak aja. Ini siapin gitu, ya. Biar bawa Biar bawa bekal lah. Emang di sono, yuk pindah begitu aja. Yang pindah gitu, ya. Nah, Nabi ibunya Nabi bilang kullu hayyin yamut, ya. Nah, ya, setiap yang hidup, ya, pasti mati. Wa kullu jadidin yatlifu, setiap yang baru bakal rusak, ya, gitu kan. Yang baru apa aja, yang baru rusak, ya, manusia, ya, rusak juga kan. Rusak gak, rusak lah kan, itu kan rusak udah kelamaan, ya. Ini biar buatan Allah juga masih rusak gitu, ya, apalagi buatan
manusia. Nah kalau buatan Allah mana masih lebih kuat, ya biar rusaknya. Ya kaki kan buatan Allah, ya gitu sepatu, sendal buatan manusia. Ya kalau kita pakai sepatu kita pakai terus itu rusak kak, cepet rusaknya. Tapi kalau kaki Makin tebel. makin kuat, ya karena kalau kita pakai terus tuh kaki, ya, nah, ya makin lama makin apa? Makin keras, itu makin kuat, gitu. Iya, kalau buatan manusia ntaran hilang, ya, kayak sepatu, kayak sendal, gitu, tuh ya. Kata ibunya Nabi tuh, kullu hayyin yamut wa kullu jadidin yatlifu. Setiap yang baru bakal rusak, gitu. Paman baqiya fid dunya, ya. Waladuhu, ya, yang ada nanti di dunia ini anaknya, ya, gitu, lam yamut, gitu, ya, dia nggak mati tuh, jadi nyaknya mati, abaknya mati, nah yang ada anaknya, nah kita dan ya kan gitu, abak kita, yang enggak, nyak kita enggak, yang ada kita, ntar kita kagak. Anak kita memang gantian, jangan mau kuasain terus-terusan cep loh, gantian itu, gitu ya. Yang ada tuh wabak ya tuh, ya waladuhu tuh, ya yang ada tuh anaknya tuh bakalan gitu, ya. Nah gitu ya, bedanya waladuhu lam yamut. Fa'anaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahu, maka Nabi peluk tuh ibunya. Itu ya, itu ya, Nabi peluk ibunya, faqalat, ya, maka kata ibunya nih, ya, wa faraqata, gitu, wa hasarata, duh bakal berpisah, aduh ya bakal suatu kerugian, gitu ya, itu ya, jadinya dia bakal bisa tuh ibunya bakal bisa menabi, ya, ibunya merasa nyesel, ya, karena nggak bisa sampai ya Nabi jadi, ya, diangkat jadi Nabi tuh, ya, Rasulullah tuh, gitu, wah hasarata, pama tatfihi, maka meninggallah ibunya tuh Nabi di situ, ya, di Abwa tuh, gitu, ya. Fa'akhadzat Ummu Aiman an-Nabiyya alaihi salatu wassalam, maka ya mengambillah ya Ummul Aiman tadi itu Nabi alaihi salatu wassalam, faja'at ila Abdul Muthalib, ya, fasalimathu, maka Ummu Aiman bawa kepada Abdul Muthalib, ya, kakeknya, gitu ya, bawa tuh ya, ibunya mati, ya, bapaknya udah mati, nah anak yatim piatu dah kan gitu, nah Muaiman tuh ya, nah misanan ya, nah dibawa diserahin kepada Abdul Muthalib kakeknya, karena masih ada kakeknya ya yang berhak untuk ya mendidik, ya, merawat, gitu ya. Ya kita manusia Allah jadikan gitu, ya, jadi dari pihaknya bapak ya yang lebih kuat tuh, ya, untuk ya mendidik, ya, untuk menafkahkan apa semua tuh ya dari pihak bapak, jadi bukan dari pihak ibu, gitu ya. Nah dia Muaiman tuh ya serahkan kepada Abdul Muthalib, fasalimat alaihi salatu wassalam ilai, maka Muaiman serahkan kepada Abdul Muthalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu hatta balagha samani sini. Nah maka tinggallah Nabi bersama Abdul Muthalib itu sampai umur ya 8 tahun tuh. Jadi 2 tahun setelah ibunya meninggal, nah kemudian Abdul Muthalib nih, gitu ya. Nah sampai 8 tahun tuh, nah ya sama di sini wa balagha umru Abdul Muthalib mi'atan wa asyran. Sedangkan Abdul Muthalib umurnya udah 110. Udah tua tuh, gitu ya. 110 tuh umurnya. Faqaruba ajaluhu, udah deket waktunya tuh. Fajama'a auladahu, maka Abdul Muthalib nih kakeknya Nabi kumpulin tuh anaknya, ya, yang tadi ada 4 orang, yaitu Hamzah, ya, gitu ya, Abbas,
ya Abu Thalib ya dan ya Abu Lahab gitu ya. Itu dikumpulin tuh sama Abdul Muthalib ya anaknya. Faqala kata Abdul Muthalib, ya abnai ya wahai anak-anakku, pada qaruba ajali, umur saya udah dekat ya gitu ya, saya udah tua nih ya, udah dekat nih gitu. Lakin hayyajani ya sayun azimun fil laili wan nahar, akan tetapi saya ya menyiapkan ya sesuatu yang besar baik malam dan siang gitu ya, kata Abdul Muthalib ya kepada anak-anaknya gitu. Anaknya kumpul, enak ya sudah tua ya, saya akan ya siapkan ya sesuatu yang besar nih gitu, baik siang atau malam gitu ya. Lalu mereka bilang, mahaza, apaan tuh ya yang udah disiapin tuh sama mbaknya ya. Wala kata Abdul Muthalib, amru Muhammadin alaihi salatu wassalam wa haluhu wa sa'nuhu ya abnai, yaitu masalah Muhammad, Nabi Muhammad dan keadaannya gitu, halnya dan keadaannya tuh. Ya abnati, wahai anak-anakku, ayyukum ya yu'azzimu haqqahu ala muradi, kata Abdul Muthalib, siapa yang diantara kamu nih yang paling besar ya untuk ya melaksanakan ya maksud saya ini, artinya yang untuk ngurus Nabi Muhammad tuh ya, kan Nabi Muhammad masih kecil kan gitu, baru 8 tahun Abdul Muthalib mati tuh, Abdul Muthalib meninggal, nah itu Nabi umur 8 tahun baru ya, si anak-anak itu ya. Nah gitu ya, Abdul Muthalib siapa nih yang paling besar, artinya yang perhatiannya tuh paling gede gitu sama Nabi Muhammad ini, siapa tuh gitu ya. Abdul Muthalib tuh Muradi tuh. Ayyukum yuqimu khidmata Muhammadin alaihi salatu wassalam, siapa tuh ya yang bisa tuh melaksanakan untuk berkhidmat, untuk ngurus nah Nabi Muhammad ini gitu, hatta upawwidahu ilaihi, sehingga saya serahin. Siapa di antara kamu tuh yang paling ya gitu ya, nah perhatiannya nih saya akan serahin dia gitu Nabi Muhammad nih. Faqama Abu Lahab ya, nunjuk tuh Abu Lahab gitu ya. Oh. Lahab itu tangan Abu Lahab nih ya, dia orang kaya ya, Lahab punya duit, orang kaya ya. Itu kalau Abu Thalib ya orang miskin gitu, itu Lahab orang kaya dia gitu ya. Nah ya nunjuk tuh Abu Lahab gitu ya. Nah kalau Abu Lahab, faqala ya sayyidul Arab inni atalallahu umruka ya gitu ya. Yang kata Abu Lahab nih, ya sayyidul Arab, wahai ya pemimpin Arab ya, Abdul Muthalib tuh ya gitu, ini ya gitu atalallahu umraka ya, saya mengucapkan mudah-mudahan Allah panjangin umur kamu gitu ya, doain abaknya gitu. Aku mu wi khidmati Muhammadin wa ufiya wasiyataka ala muradika, kata Abu Lahab, saya lah ya yang bakal mengurus nih Muhammad dan saya akan penuhi wasiat kamu ya. Apa pesannya abaknya tuh kepada untuk Nabi Muhammad, ala muradika gitu ya. Tuh Abu Lahab nunjuk pertama tuh. Nah apa tuh, diserahin nggak gitu? Kala Abdul Muthalib, kata Abdul Muthalib nih, abahnya bilang, bal kasih rumah luka wajahuka gitu, lakin qad salaba ya qalbuka la rahat fi qalbika,
Gitu. Kata Abdul Muthalib nih, Abu Lahab bilang saya lah yang urus, saya akan penuhi ya apa yang ya Bapak tuh wasiatin, saya bakal penuhi. Maksudnya apa? Gitu. Kata Abdul Muthalib bilang, "Wal kasura maluka." Kamu orang yang banyak punya duit. Ya, kamu orang kaya. Gitu, orang banyak punya duit, gitu. Ya, wajah huka dan juga kedudukan kamu juga ya, orang yang terkenal. Ya biasa orang punya duit kan. Gitu ya. Orang punya duit, orang kenal dah, Cep. Apa? Iya diorangin dah gitu ya. Kalau nggak punya duit ya. Ya, panggil juga nggak nyau. Ya, tuh kata Abu Thalib tuh gitu. Kamu orang yang banyak punya duit dan punya kedudukan. Lakin qad saluba qalbuka. Bahkan hati kamu tuh keras. Ya biasa kalau orang banyak punya duit kan lain. Ya, ngalahkan dikit ya, Bro. Iya lah, nggak mau. Ya, dibilangin begitu aja lah. Nggak punya duit. Ya, nggak punya duit. Tapi cuma kesel doang. Gitu ya. Tuh ya, coba kalau buka tuh. Ayolah rohata tuh. Ya, la rahmata gitu ya. Kata Abu Thalib, nggak ada kasih sayang katanya fi qalbika di hati kamu. Gitu kata Abu Thalib, la upawidu laka, saya nggak akan serahin Muhammad ini kepada kamu. Tuh kata Abu Thalib ya, Abdul Muthalib bilang nggak, saya nggak bakal serahin pada kamu ya, biar kata kamu banyak punya duit juga nggak dah ya, karena nggak ada kasih sayang. Maka summa qama Hamzah, kemudian Sayyidina Hamzah tadi ya bangun nih diri gitu nunjuk, wala ya Sayyidul Arab, kata si Hamzah, wahai Sayyidul Arab, Pawid li hazihil khidmah, serahin kepada saya untuk mendidik mengurus ya Muhammad ini. Hai khidmatu Muhammadin alaihi salam, artinya untuk mengurus Nabi Muhammad. Qala Abdul Muthalib, kata Abdul Muthalib, anta bi muawanatihi wa muzaharatihi ahsanu. Kamu ya dalam membantu dan menjaganya Nabi Muhammad itu baik, bagus. Emang kamu nih Hamzah ya, Sayyidina Hamzah, kata Abdul Muthalib nih abahnya bilang kamu tuh untuk muawanah, bantu dan menjaganya tuh muzaharah ya, jantunya itu memang bagus, kamu bagus bisa. Lakin nah ada kecualinya, lakin auladaka kasirun ya, kata Nabi, teman anak lu banyak ya, anak lu banyak, tambahin lagi Nabi Muhammad ya. Ya, bikin bikin beban lagi, benar sih gitu ya, nah gitu ya, nah kata Abdul Muthalib enggak dah gitu ya, lakin ya gitu ya, gitu katanya ya, lam yakun laka ya, hasan lakin lam yakun laka waladun ya, gitu ya, nah bukan ya, ya di sini kata nakmune wizaratu hasan lakin akan tetapi lam yakun laka ya waladun, kamu nih Hamzah nggak punya anak. Wa anta lam ta'lam qadral walad, kamu nggak tahu nanti kadar anak ya, nih anak gimana, kamu nggak punya anak ya. Sayyidina Hamzah kan nggak punya anak gitu ya, nah dia nggak punya anak, kalau dia mengurus Nabi Muhammad, nah lu nggak punya anak ya, mengurus tuh gimana ya, nah gitu ya, nggak tahu gitu ya, ya wa anta lam ta'lam qadral walad. Summa qama Abbas, kemudian bangun tuh ya Sayyidina Abbas tuh ya, nah ya yang anaknya tuh Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Qala ya Sayyidul Arab, hai Sayyidul Arab ya gitu ya, fawid hazihil khidmah, serahkan kepada saya untuk mendidik ini. Qala Abdul Muthalib, kata Abdul Muthalib, anta munasibun li khidmatihi ya, kamu nih Abbas cocok untuk mengurusnya. Lakin ya akan tetapi auladuka kasirun tuh ya, ini Abbasnya tadi ya, Ibnu Abbas tuh tadi Hamzah nggak punya anak ya, nah sekarang kata Abdul Muthalib akan tetapi kamu bagus cocok untuk kamu, tapi anak kamu tuh ya gitu misalnya khidmah ya, nah gitu ya, nah lakin ya gitu ya, lakin aul ya gitu.
gitu ya. Munasibun itma lakin auladuka kasirun, akan tetapi anak kamu banyak gitu. La turai, nanti takut nggak keurus. Ya, udah anaknya banyak tambahin lagi atuh gitu ya. Kan nggak keurus gitu ya. Suma talabahu Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali dan ya. Nah, kemudian meminta tuh Abu Thalib ya waraghibapihi, dan dia suka senang sama Nabi itu, raghibapi ya, senang. Wa qala ahsanu khidmata Muhammadin al-amin, kata ya Abdul Muthalib ya, ahsanu khidmah Muhammadin, inilah yang paling bagus untuk mengurus Nabi Muhammad al-amin. Faqala Abdul Muthalib, kata Abdul Muthalib, antala ikun wa munasibun li hadzihil khidmah, kamu cocok sesuai untuk mengurus Muhammad ini ya. Inni usawiru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Abdul Muthalib, saya musyawarat dulu dah. Ya, kamu nih Abu Thalib emang cocok dah ya gitu. Nah teman saya musyawarat. Nah ya tadi Abu Jahal Abu Lahab kagak diterima, Hamzah mau nerima ngurus kagak, lu nggak punya anak kita nggak bisa ngurusnya ya gitu. Abbas mengurus ya, anaknya banyak takut nggak keurusan ya. Nah sekarang Abu Thalib nih ya, Abu Thalib, nah itu cocok dia, mau disuka senang. Nah ya, nah kata Abdul Muthalib, saya musyawarat dulu kepada Muhammad nih gitu. Au yuwafi ra'yahu ya, inni usawiru fi kulli umuri ma'ahu gitu ya. Apakah cocok nih pikiran saya, pendapat saya dengan pendapat dia Muhammad nih, sehingga ini sungguhnya saya ini akan musyawarah pada setiap urusan saya bersama dia tuh Muhammad gitu ya. Saya ngomongin dulu dah ya, tanyain gitu, nggak langsung diserahin tuh Abu Thalib ya gitu ya, karena Abu Thalib juga orang susah juga dia gitu ya gitu. Nah ya, ayyukum yahtaru ya, tanya tuh Muhammad, siapa di antara mereka nih 4 orang yang kamu pilih ya gitu, yang urus kamu nih siapa gitu. Ayyukum yahtaru. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, kata apa nih ya, kata Abdul Muthalib li Muhammadin alaihi salam, baik pada Nabi Muhammad, hai bunayya, hai anakku, ya qurrata aini ya, wahai ya kesejukan pandangan mataku itu ya. Karena kalau lihat Nabi Muhammad tuh udah enak aja tuh, yang dikatakan qurratul ain ya, qurratul uyun tuh, qurratul ain itu kalau kita ngelihat itu udah nggak enaknya tuh, namanya qurratul ain itu, enak aja dah ya, nggak kayak niat cebel apa gitu, enak gitu ya tuh di mana gitu ya. Nah ini wajhatu ilal akhirati ya, wahai ya anakku dan qurrata ini, sungguhnya saya akan menuju akhirat, kata Abdul Muthalib, saya bakal ke akhirat nih gitu ya. Inna haza amuka, sungguhnya ini adalah paman-paman kamu semua ya, uak-uak kamu nih semua. Hal tahtaru ya gitu, apakah ada yang kamu pilih nih di antara yang 4? Faqama ya, maka bangunlah Nabi, fa'anaka Abu Thalib, maka Nabi peluk tuh Abu Thalib ya, bapaknya Sayyidina Ali itu. Faqala Abdul Muthalib, maka berkata Abdul Muthalib, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wa faqa ra'ya Muhammadin alaihi salatu wassalam, cocoklah pikiran saya dan pikiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa sallamahu ila Abi Thalib, maka ya diserahin tuh Nabi Muhammad kepada Abu Thalib. Maka indahu, maka jadilah Nabi Muhammad ada pada Abu Thalib tuh ya. Walihaza qalal kufaru, dengan ini nih ya, maka berkata orang-orang kafir fi haqqihi, pada hak diri Nabi Muhammad itu, yatimu Abi Thalib ya, Nabi Muhammad itu anak yatimnya Abu Thalib itu ya, anak angkatnya tuh anak yatimnya Abu Thalib.
kaza fi matalibil asrari. Begitulah yang dijelaskan dalam kitab Matlabul ya asrar itu ya. Nah inilah ya cerita dari ya pengurusan Nabi itu gitu ya. Nah tuh ya. Jadi ya di kalangan daripada ya uak-uaknya enciknya Nabi itu ya. Jadi ya yang dipilih sama Nabi itu hanya Abu Thalib ya, bapaknya Sayyidina Ali ya. Nabi sama Sayyidina Ali itu ya misanan gitu ya. Nah ya inilah ya sidapnya itu lihat tuh ya gimana tuh ya rahasia Allah ya kepada ya Nabi Muhammad tuh ya orang yang begitu ya dicintai disenangi nama Allah ya. Nah tapi ya Allah ya kasih tuh Nabi itu supaya tinggal bergantung ya kepada orang tuanya. Ya kan kalau masih ada orang tuanya kan jadi dia bergantung sama orang tuanya kan gitu ya, ngandel sama orang tuanya kan gitu, abahnya atau nyaknya kan gitu. Nah kalau nggak ada kan begitu ya berarti kan dia ya bebas tuh, dia ngikutin tuh Abu Thalib, ngikutin Abu Thalib terus tuh ya sampai ya dia besar sampai Abu Thalib meninggal tuh gitu ya. Nabi tuh ya nyampe diajak dagang apa semua kan Nabi tuh inilah ya asrar ya Allah ya. Begitu juga kepada kita ya Allah kasih tuh rahasia ya gitu kepada kita apa tuh ya, kita masa kecil abah kita meninggal ya, kita udah gede juga abah kita meninggal, kita belum punya duit belum apa kan gitu kan ya. Dulu waktu masih abah kita ya masih ada ya kita belum punya duit kan gitu kan gitu. Nah sekarang kita udah punya duit, abah kita nyak kita nggak ada. Nah gimana dah tuh, itu ada satu rahasia ya Allah kasih gitu kan ya. Dulu masih ada kita sakitin dulu orang tua ya gitu ya, kita celak kita ngapa ya, kita ribut mulu orang tua. Nah sekarang udah kagak gimana. Nah inilah ya asalnya supaya ya kita tuh biar ya berpikir ya itu rahasia Allah tuh kasih sama kita ya itu ya, biar kita ya deketinlah diri pada Allah ya untuk berbakti ya kepada orang tua kita gitu ya. Sampai sini dulu dah ya, nanti kita terusin lagi tuh waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu man artaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu man artaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqwabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yantahi la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.